Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Dewi Afeni Kota, kelas 2A Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan biodata dari ahli teori sosiologi klasik yaitu Auguste Comte. Secara lengkap termasuk aspek kelahiran, aspek sosial, dan karya besar Comte. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan biografi dari Auguste Comte. Auguste Comte adalah filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positifme. Auguste Comte dilahirkan di Montpellier, Prancis pada tahun 1798. Melalui prinsip positifme, Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dan memperoleh kebenaran. Auguste Comte disebut sebagai bapak sosiologi karena dialah yang pertama kali memakai istilah sosiologi dan mengkaji sosiologi secara sistematis, sehingga ilmu tersebut melepaskan diri dari filsafat dan berdiri sejak pertengahan abad ke-19, yaitu pada tahun 1858. Keluarganya beragama Katolik dan juga berdarah bangsawan. Namun Auguste tidak terlalu peduli dengan kebangsawannya. Dia mendapat pendidikan di École Politique di Prancis dan lama hidup di sana. Di kalangan teman-temannya, Auguste Comte adalah mahasiswa yang keras kepala dan suka membentak. Auguste Comte memiliki karir profesi yang dengan memberi les di bidang matematika. Meski ia sudah memperoleh pendidikan matematika, namun perhatiannya sebenarnya adalah pada masalah-masalah kemanusiaan dan sosial. Minat ini mulai dikembangkan di bawahnya pengaruh Saint-Simon yang mempekerjakan Auguste sebagai sekretarisnya. Dan dengan Auguste menjalin kerjasama erat dengan mengembangkan karya awalnya sendiri. Akan tetapi setelah 7 tahun pasangan ini pecah karena perdebatan mengenai pengarangan karya bersama, dan Auguste Comte pun menolak pembimbingan itu. Kondisi ekonomi Comte pun juga pas-pasan saja dan hampir terus-menerus hidup miskin. Di akhir hayatnya, dia hidup dari pemberian orang-orang yang mengaguminya dan pengikut-pengikut agama humanitasnya. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran dari Auguste Comte. Menurut Comte, pengembangan pengetahuan manusia, baik perseorangan maupun umat manusia secara keseluruhan, melalui 3 zaman atau 3 stadia. Menurutnya, perkembangan menurut 3 zaman ini merupakan hukum yang tetap. Ketiga zaman itu yaitu zaman teologis, zaman metafisika, dan zaman ilmiah atau positif. Nah, saya akan menjelaskan zaman yang pertama, yaitu zaman teologis. Pada zaman teologis, manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa-kuasa adikodrati yang mengatur fungsi dan gerak gejala-gejala tersebut. Kuasa-kuasa ini dianggap sebagai makhluk yang memiliki rasio dan kehendak seperti manusia. Tetapi orang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi dari makhluk-makhluk insan biasa. Nah, zaman teologis dibagi lagi menjadi 3 periode, yaitu periode animisme. Periode animisme ini adalah tahap paling primitif karena benda-benda dianggap mempunyai jiwa. Yang kedua, politeisme. Tahap politeisme merupakan perkembangan dan tahap pertama. Pada tahap itu, manusia percaya pada dewa yang masing-masing menguasai suatu lapangan tertentu seperti laut, dewa gunung, dewa halilintar, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu monoteisme. Pada tahap monoteisme ini lebih tinggi daripada 2 tahap sebelumnya, karena pada tahap ini manusia hanya memandang satu Tuhan sebagai penguasa. Baik, saya akan menjelaskan zaman yang kedua, yaitu zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adikodrati diganti dengan kekuatan-kekuatan yang mempunyai pengertian abstrak yang integrasikan dengan alam.
Dan yang ketiga yaitu zaman positif. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Alasannya ialah pada zaman ini tidak ada lagi usaha manusia untuk mencari penyebab-penyebab yang dapat di belakang fakta-fakta. Manusia kini telah membatasi diri dalam menyelidikinya pada fakta-fakta yang disajikannya atas dasar observasi dan dengan menggunakan rasional. Manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan dan urutan yang terdapat antara fakta-fakta. Pada zaman terakhir inilah dihasilkan ilmu pengetahuan dalam arti yang sebenarnya. Hukum tiga zaman itu tidak hanya berlaku pada manusia sebagai anak. Manusia berada pada zaman teologis, pada masa remaja ia memasuki masa metafisis, dan pada masa dewasa ia memasuki zaman positif. Demikian pula ilmu pengetahuan perkembangan mengikuti zaman tersebut yang akhirnya mencapai puncak kematangannya pada zaman positif. Nah, yang terakhir saya akan menyebutkan contoh karya-karya dari Auguste Comte. Itu yang pertama, Course of Positive Philosophy, yang kedua, System of Positive Politics, yang ketiga, Appeal to Conservative. Baik, sekian dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai biodata ahli teori sosiologi klasik dari Auguste Comte. Sekian dan terima kasih.